Alhamdulillah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rifki Soleh Official. With me Rifki Soleh. Minasan, konbanwa. Ima. Yun naka ni. Yoga hai shimasu. Oh ya, materi kali ini adalah desainnya, dan maaf banget nih gue belum bisa nampilin belum bisa bikin desainnya sekarang karena mepet banget, karena besok ini gue harus ini nih upload nih, udah Rabu soalnya. Maaf banget ya, sibuk sama yang lain gue. Untuk sekarang gue kenalin dulu aja ya alat-alat desain untuk keperluan yang akan datang di materi desain. Nah, gue desainnya di sini PixArt. Dan gue biasanya nih editnya di sini di PixArt dan KineMaster untuk video, dan juga bukan kadang sih, biasanya gue juga editnya di sini Ibis Paint. Ini untuk gambar sih lebih tepatnya ya. Untuk gambar gue biasanya di sini Ibis Paint. Dan ini gak ada gambar karena ya itu masih baru. Udah ada sih kemarin tapi ini kereset, tapi gue cok gitu aja dia. Oke, ini untuk Ibis Pen. Kalian udah tahu belum ini fitur-fiturnya apa aja? Dan ini udah ada ininya di sini penjelasannya. Alat kuas. Tuh. Ini untuk layer. Nah, ini untuk nambah lapisan. Ikutin ininya aja nih. Oh, ini buat gambar, ngambil gambar dari galeri. Intinya kalau desain tuh mainnya tuh di sini nih, di layer. Lu tahu layer pakainya buat apa aja, pasti lu paham. Ini untuk ini cermin, mirror. Ini juga sama mirror tapi beda. Untuk layar filmnya, ini belakangnya background. Ini untuk, nah tuh banyak tuh nama layer. Ini untuk nambah lapisan khusus gitu ya. Oke. Ini untuk apa? Ini untuk, nah ini ada ini mengubah nih, maksudnya ini ukuran kanvasnya ya gitu, atau ini ukuran ininya nih, layarnya, backgroundnya gitu ya. Tuh untuk ganti kuasnya di sini bisa kita ini ya. Kalau di Ibis Pen gue belum terlalu ngerti sih gini. Ajarin dong sepuh, masih belum bisa gue, serius dah. Yang buat ini buat bikin luka, blur, airbrush, terus yang tipis-tipis buat bikin sketsa. Tipis-tipis tuh kayak gimana ya, kayak gini tuh. Nah, macam-macam sih, pena Jepang keras ada. Untuk menjahit objek di dalam kanvas ya. Kalau FX filter itu untuk mengedit lebih hidup gitu. Gue belum belajar juga sih, kamu akunya masih penuh. Nah, untuk ini warna-warna yang titik-titik tuh kaburan, ini untuk yang bikin efek blur dan seperti real gitu ya. Untuk special masih mirip-mirip kalau nggak salah. Yang dari cat itu untuk warna ya, menyesuaikan dengan warna objek. Vektor gue belum paham. Garis mata ini eye dropnya, garis mata eye drop sama baik. Ini untuk memilih warna
sesuai objek. Kalau teks untuk menambah teks. Oh, itu. Nah, balik lagi kita ke itu. Nah, di sini banyak nih pengaturan. Ini ada kisi-kisi, maksudnya apa kisi-kisi? Ya, kurang paham. Nah, ini untuk manga, seperti manga itu ada tepian-tepiannya nih. Nah, gini ya, kurang lebih. Oh, jadi ini buat pindah ke stabilisator. Maksudnya tuh gini nih, biar kalau kalian gambar dia nggak akurat dan presisi. Maksudnya apa presisi? Maksudnya kayak gini nih, sesuai apa yang kita gambarin dan tidak ada tremornya. Sekalipun kalian benar-benar tremor, tetap bakalan dibenerin sama ininya. Nah, itu gunanya stabilisator. Kalau bisa sih penuh ya, biar presisinya makin tinggi gini ya, tuh gitu. Nah, ini kalau pudar maksudnya tuh begini. Ini ya. Nah, ini maksudnya pudar. Ini pudar awal, ini pudar akhir. Gitu ya. Untuk ini bagian di sini. Nah, penggambarannya nah begini contohnya. Sebar. Nah, itu. Dia pakai garis ternyata ya. Gitu. Itu untuk penggambar. Nah, gimana kalau yang lain? Nah, ini bisa nyesuaiin ada isinya atau kagak. Kalau nggak ada isi, jadinya kotak doang. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau nggak ada, kalau pakai isi, dia jadinya begini. No, ada isinya di dalam sini. Gitu. Gimana yang lain? Ya sama aja. Nah, lanjut lagi ya. Ini untuk penggaris. Nah, untuk penggaris gimana? Terus begini. Laki gimana? Untuk menggaris begini, dia bisa bikin garis sepanjang yang digaris-garis ataupun presisi dengan garis yang udah ada, gitu ya. Bisa begini, rasa. Oke. Bisa gini, jadinya gini, gitu. Biar kalian kalau bikin garis-garis tuh gak anomali lah, gak mengsong gitu. Itu guna penggaris. Bagaimana dengan ini? Nah, kalau ini gimana? Oh, bikin lingkaran gitu, ini mirip jangkar gitu. Sistemnya mirip jangkar. Ya, mirip jangkar. Kalau ini gimana? Ini juga sama. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini kayak gini. Kita di sini bilang
juga sama, tapi menggunakan ini yang berbeda ya, konsep yang berbeda. Nah gitu jadinya, bikin lingkaran, karena ini kan ininya ini banyak tuh sudut-sudutnya. Nah gimana kalau ini? Nah sama kayak ya, kaleidoskop. Bentar dulu. Nah kita lanjut lagi ya. Iya. Gimana kalau yang ini, yang bulat ini? Namanya penggaris simetri, penggaris rotasi. Tadi kaleidoskop. Gimana kalau ini? Nah, kalau ini gini. Elah, kimak. Nah, gimana kalau ini? Dia mirip-mirip kayak yang tadi tuh. Tuh, bundaran. Nah, gimana kalau ini? Nah, ini untuk bikin yang namanya trivia atau perspektif lah kalau bahasa desainnya. Seperti apa ya? Seperti apa ya? Seperti ini. Bentar ya. Seperti ini nih. Nah tuh, dia bisa diatur-atur tuh itunya, posisi perspektifnya, polanya begini, ke atas atau ke bawah gitu, atau ke bawah gitu, pusing, oh ya gini, ke bawah, seakan-akan jatuh gitu ya. Mikir anjay. Nah gitu ya, seakan-akan perspektifnya gitu terasa gitu. Ini cocok kalau di dalam ruangan. Coba gue gambar ya. Ini tuh jadinya gitu tuh. Gimana kalau ini? Nah ini lebih kompleks nih. Ini seperti bangunan dan lebih ribet lagi lah pokoknya. Ini gerakannya gimana juga coba. Bingung gue. Bikin layer baru lagi aja lah. Tambah layer. Nah, gimana kalau ini? Kalau ini gini nih. Nah, rumit juga cok. Ini lebih ke 4 dimensi sih, bukan 3D lagi. No, karena lebih real gitu loh. Nah, ini bikin bangunan gini mirip cok. Anjay, selebel. Bentuk bangunannya anjay. Gokil cok. Wede. Anjay. Selebel, gokil. Gitu ya guys ya. Warlap. Menarik kan? Tapi susah ya geng. Pengaplikasiannya susah. Gue aja masih belum selesai. Kalau untuk gambar bisa pakai internet atau enggak kalian ekspor dari sini. Nih, itu guys ya. Nah gimana kalau PixArt? Kalau PixArt gini nih. Nah kita masuk ke PixArt. Untuk PixArt ya, sabar, gue pilih aja lah ya. Nah kalau untuk PixArt gini, fitur-fiturnya tuh gue kenalin dulu ya. Ada ini untuk apa ya? Ini untuk ukuran kanvasnya. Untuk ukuran kanvas
tiba-tiba bisa, atau ada gerakan yang anomali bisa gitu ya. Tapi ada juga yang berbayar nih, yang bintang pro AI ini ya, karena gue gratisan gue bisa. Kalau FX gimana ya, FX tuh gitu ya, gue nggak pakai FX sih, lebih suka yang alumni murni, lebih suka yang pure. Retouch gimana ya, nggak ini ulang, bikin ulang, remake ulang. Lah elah pantai mau keluar. Kalau hapus latar gimana ya, latarnya dia hapus jadi ganti warna atau ganti gambar gitu. Stiker ya tau lah. Kalau gunting gimana? Nah gunting nih untuk motong ya, motong objek secara otomatis nih, ataupun diberi kerangka gitu. Jadi misalkan nih huruf J, jadi dia dipotong nih huruf J nya gitu ya. Gimana untuk teks? Nah teks tinggal tambahin aja gitu, ada bisa milih fontnya, coba ASU gitu. Jangan salah lo, ASU tuh dalam bahasa Jepang tuh besok artinya loh, bukan ASU bahasa Jawa ya, beda-beda. Jawa. Nah, bisa milih font, milih ininya, stroke-nya, stroke ini stroke, bisa milih warna ininya dan utamanya, bisa gradasi juga, nah gitu ya, nggak kelihatan aja. Nah gitu lah pokoknya. Bisa milih ini juga, perspektif tapi ini berbayar, geblek. Milih gaya ininya, apalah, gak ada gambarnya. Nah kalau ketekuk gimana? Nah kalau tekuk begini cok. Nah jadi kalian misalkan mau bikin lingkaran huruf bisa di sini nih, kalau di PicsArt kan gitu, bisa bikin bulatan. Nah ukuran fontnya gimana? Nah ini bisa kalian atur mau ukuran besar atau kecil, terserah kalian, kan kalian yang buat. Gimana kalau foto? Ya foto bisa milih sendiri, ataupun latar gitu, atau dari teks ke gambar AI ini yang baru mungkin berbayar kalian. Oh internet, pakai internet cok, itu lah kurang lebih ya. Lanjut cok, untuk hapus nggak tahu nih hapus apa, lanjut aja. Replay, aduh internet cok. Kuas gimana ya? Kuas untuk memberi coret-coretan. Kalau kalian mau gambar di PicsArt juga bisa nih di sini. Misalnya gambar ini lope gitu ya. Ini gue nggak pakai alat sih, alat gambar ada tuh gue punya. Ntar gue review lah di video ini juga ya. Itu. Untuk tepi gimana ya? Untuk tepi ininya, tepi di sininya nih. Nah itu. Nah gitu. Jadi anomali cok. Kenapa bisa begini? Karena ini ada putih-putihnya nih. Ini di dalamnya. Gitu ya. Sedangkan ini untuk di bagian luarnya sini ya. Tuh, paham ya? Nah, gimana kalau bentuk? Nah, kalau bentuk gini. Jadi ininya bisa diubah nih. Bisa diubah. Kita bisa nambahin bentuk ke dalam teks kita. Dan warna bisa kita atur. Di sini bisa pakai eyedrop ataupun yang ada di sini. Banyak pilihan. Kalau tepi gimana ya? Tepi kayak tadi tuh. Nih, bikin stroke di sininya. Kalau bayangan gimana? Nah, itu bayangan. Opasitas tau lah. Invert gimana? Ya bejir, anomali. Nah, gitu ya. Ganti bentuk gimana ya? Ganti bentuk, ganti aja gini. Itu gitu ya, paham ya? Bisa juga nih kita gradasi nih, anjay, slebel. Jadi misalkan pengen bikin logonya ini Instagram, bisa nih dari warna kuning
Mana warna kuning, cok? Aduh, bingung. Udah lah, itu ya. Lanjut, Koy. Nah, bagaimana dengan Mas? Mas nih mirip-mirip ini nih. Nih hapus latar mirip. Tapi dia ditambahin dengan sesuatu yang lain. Kalau gambar gimana ya? Gambar lu coret-coret aja. Ini gitu. Itulah. Tapi gue lebih suka kuas sih. Lebih enak aja. Pijar lensa gimana? Gue nggak tahu. Ini kata-kata kita bikin balon kata ya. Lu tulis sesuatu di sini. Apa yang mau lu sampaikan gitu. Nah, lu pilih tipe-tipenya bisa di sini. Itu. Gue jarang lagi sih pakai gitu. Nora. Aplikasi maksudnya apa? Nggak ada, cok. Nggak tahu. Bingkai gimana ya? Bingkai kayak foto gitu. Oh, ada gambar di luarnya. Asmara, anjay. Colorful. Oke, gitu aja dulu ya, guys ya. Thanks for watching. Maaf banget nih kalau nih guys, desain-desain gua. Nih, nih. Nah, ini gue pakai PicsArt-nya. Kelihatan no editannya masih belum rapi. Masih bisa ketahuan nih editan. Sebenarnya sih bisa diedit lagi sih. Karena gue buru-buru kan waktu itu disuruh tugas benerin. Nah, ini logo gue nih. Buatan logo untuk FNB, Foods and Beverage, Akashiro Yatsu. Dan ini foto gue sendiri lagi di BI, Bank Indonesia. Nah, ini gue juga pakai PicsArt nih kalau lo mau tahu ya. Bukan Adobe, bukan yang lain. Pakai PicsArt. Canva juga bukan. Canva mah gampang, tinggal tempel-tempel doang. Soalnya dia udah ada template. Ini gue usaha sendiri, cok. Gue ilangin ininya, ya kan? Gitu. Malah foto ini. Nah, untuk desain lain nih ada ini. Gue juga pakai PicsArt ini. PicsArt bener kan? Bukan. Ini Adobe. Bisa juga pakai PicsArt, gampang malah. Walaupun butuh alat khusus ya. Terus ada ini juga pakai Adobe, bukan PicsArt. Bisa juga pakai PicsArt, tapi gue belum tahu caranya. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Don't forget to buy my exclusive content and ebook. All of my ebook in link ID or Traktir ID /Rifki Soleh Official. Have a nice day, have a nice life. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.